Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nur Anjiati akan mendemonstrasikan hasil analisis asesmen di ruang kelas. Berikut ini adalah informasi mengenai mata pelajaran, kelas, fase, materi ajar, jenis asesmen, bentuk asesmen, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran dari asesmen yang akan dianalisis. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Peserta didik SMA kelas 10 berada di dalam perkembangan kognitif tahap operasional formal. Mereka dapat mengembangkan hipotesis, memecahkan masalah, serta semakin mahir dalam menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Kesesuaian antara tahap perkembangan peserta didik dengan asesmen yang dirancang dapat terlihat pada asesmen formatif. Untuk mengetahui perkembangan sikap dan keterampilan peserta didik dengan cara mengobservasi selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara, evaluasi tertulis memberikan gambaran tentang perkembangan pengetahuan mereka. Di akhir pembelajaran, guru juga mendorong peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang telah mereka terima dan menarik kesimpulan dari pembelajaran. Dengan demikian, pendekatan asesmen formatif sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka, memungkinkan guru untuk mengukur kemajuan dan memberikan umpan balik yang sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Kesesuaian asesmen dengan lingkungan dan karakteristik peserta didik adalah elemen penting dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Penggunaan permasalahan yang relevan dengan lingkungan sekitar peserta didik pada LKPD dapat meningkatkan motivasi belajar karena mereka dapat melihat keterkaitan langsung antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, melalui observasi selama proses pembelajaran, guru dapat mengamati bagaimana peserta didik berinteraksi dan bekerja sama dalam kelompok dalam menyelesaikan LKPD. Hal ini memungkinkan guru untuk memahami karakteristik individu peserta didik secara lebih mendalam dan memberikan umpan balik yang sesuai untuk mendukung perkembangan mereka. Dengan memperhatikan kesesuaian asesmen dengan lingkungan dan karakteristik peserta didik, pembelajaran dapat menjadi lebih relevan dan bermakna. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Pada modul ini, guru menggunakan pendekatan TARL. Guru merancang LKPD dengan soal yang sama dan memberikan pendampingan dan scaffolding yang berbeda untuk setiap kelompok sesuai dengan tingkat kognitifnya. Untuk kelompok dengan tingkat kognitif rendah, guru memberikan pendampingan yang lebih intensif dan scaffolding yang tinggi dalam LKPD-nya. Untuk kelompok dengan tingkat kognitif sedang, guru juga memberikan scaffolding tetapi hanya memberikan bimbingan tambahan jika diperlukan. Sementara untuk kelompok dengan tingkat kognitif tinggi, guru tidak memberikan scaffolding dan hanya memberikan bimbingan tambahan saat diperlukan. Dari pendekatan ini, terlihat bahwa guru telah melakukan asesmen dengan mempertimbangkan kemampuan individu dari peserta didik. Dengan menyesuaikan tingkat bantuan dan bimbingan sesuai dengan tingkat kognitif, guru dapat membantu peserta didik untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam pembelajaran. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Pada asesmen formatif, terutama saat pengerjaan LKPD, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya ketika ada hal yang belum dipahami. Pada saat presentasi LKPD oleh salah satu kelompok, guru juga memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Pada akhir pembelajaran, guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran bersama-sama dan melakukan refleksi berupa penilaian diri. Semua ini menunjukkan bahwa guru telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut,
hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Sebagai seorang guru, ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen, yaitu yang pertama, memahami secara mendalam tentang tahapan perkembangan peserta didik, terutama untuk peserta didik SMA. Yang kedua, memahami tentang lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Yang ketiga, membuat rancangan asesmen yang sesuai dengan perkembangan lingkungan dan karakter peserta didik yang telah dipahami. Dan yang terakhir, memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan.